Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul Quran Daily. Di sini kita akan menjelaskan di setiap kredit pengerjaan kita. Dimulai dari saya, Tuhu Pangestu, dengan NIM 2304111000096. Nah, yang bagian saya itu ada di bagian onboarding. Di bagian onboarding itu ada icon seperti V ke arah kanan. Ini menunjukkan bahwa ada halaman berikutnya ketika diklik. Dan di sini saya klik 3 kali. Ketika sudah diklik 3 kali, muncul bagian Get Started. Di sini ada tombol mulai. Tombol mulai ditaruh di bawah sini karena ada tulisan Quran Daily, lalu ada gambar Qurannya di sini. Terus kenapa dikasih background colornya itu beda sendiri, itu biar nandain kalau ini tuh ada tombol dan bisa dipencet. Ketika saya pencet, di sini masuk bagian Get Started. Jadi bisa milih masuk atau daftar. Kalau belum punya akun, bisa daftar terlebih dahulu. Saya klik daftar. Di sini ada inputan. Ketika sudah diinput, klik daftar, lalu disuruh masuk kembali. Terus ketika sudah diklik masuk, di sini akan muncul bagian home. Di home sini ada satu ayat, lalu di bawahnya ini ada tombol share, play, sama simpan. Kenapa tombolnya ini ada segitiga seperti ini? Ini menandakan bahwa ayat ini tuh bisa di play. Ketika saya play, warnanya berubah. Itu menandakan kalau ini sedang berputar atau sedang di play. Ketika saya klik pause, warnanya berubah lagi. Ini juga bisa di scroll. Kemudian di bagian saya itu ada notifikasi. Notifikasi itu menggunakan icon lonceng di pojok kanan atas. Karena icon lonceng ini sudah sering digunakan oleh umum. Kalau ada lonceng itu berarti notifikasi. Ketika diklik, di sini ada notifikasi pada aplikasi ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Intan Aulia Majid dengan NIM 2304111000001. Untuk kredit saya mengerjakan yang pertama bagian Al-Quran. Di sini ada orang yang login ini namanya Usman Husaini. Nah, ketika login nanti akan ada tulisannya di sini yang login siapa. Lalu di sini ada tombol untuk pencarian. Nah, ini dikasih tombol berbentuk lingkaran. Di lingkaran ini menandakan kalau ini tuh ada tombol. Lalu di sini ada seperti gambar lensa. Ini tuh menandakan kalau ini tuh pencarian. Ikonnya pakai lensa. Lalu di sini ada untuk yang profile, berbentuk lingkaran seperti profile di aplikasi pada umumnya seperti ini. Ini untuk Al-Quran yang terakhir dibaca itu surat Al-Fatihah ayat nomor 1. Di sini ada logo seperti gambar Al-Quran karena di sini aplikasinya itu tentang Quran Daily, jadi pakai gambar-gambar Al-Quran, logo Al-Quran. Nah, seperti ini ada gambar Al-Quran karena ini aplikasinya tentang Quran Daily.
Di sini ada pilihan surat. Ini penomoran untuk urutan suratnya. Yang ke-1 surat Al-Fatihah. Lalu di sini itu ada tulisan yang berbahasa Indonesia dan juga ada yang berbahasa Arab. Seperti Al-Qur'an pada umumnya. Lalu di sini ada tulisan Makkiyah. Jadi surat Al-Fatihah ini turun di Mekah. Kalau Madaniyah berarti turun di Madinah. Dan Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Lalu selanjutnya ini untuk yang kedua, yang ketiga, surat keempat juga sama seperti itu. Lalu di sini ada ikon atau tombol home berbentuk seperti rumah. Ini untuk yang Al-Qur'an. Ini untuk yang komentar. Ini untuk yang profile. Ini untuk yang pengaturan. Nah, ini logo atau ikonnya itu sama seperti logo atau ikon yang ada di aplikasi-aplikasi pada umumnya. Ini kenapa kok warnanya beda sendiri dari warna yang lain? Yang lain warnanya seperti ini kenapa warnanya oranye? Jadi saya beri warna yang berbeda. Jadi ini tuh menandakan kalau halaman ini tuh sedang dibuka atau sedang dilihat. Jadi warnanya tuh akan seperti ini kalau sedang dilihat. Lalu selanjutnya untuk yang membaca Al-Qur'an. Nah, jadi ketika dipencet yang tadi surat Al-Fatihah maka akan menuju ke halaman ini. Ini ada panah ke kiri ini untuk kembali. Tandanya untuk kembali. Ini ada seperti lensa ini pencarian. Lalu ini suratnya, surat Al-Fatihah. Ini ada tulisan dibuka. Jadi surat Al-Fatihah ini sedang dibuka. Lalu ini untuk penomoran untuk ayatnya. Ini ayat ke-1. Ini ayat kedua. Jadi ini dikasih seperti lingkaran, ini menandakan kalau ini tuh penomoran. Lalu di sini ada seperti segitiga, ini tuh menandakan kalau ayat ini tuh bisa di play, bisa dijalankan tuh. Nah, ini untuk yang bagikan, ketika ingin bagikan bisa dengan memencet ini. Lalu di sini ada seperti pensil, ini tuh menandakan ini tuh untuk komentar. Ini untuk menyalin. Lalu ini untuk menyimpan. Di sini ada bulat merah dan 19. Nah, ini kenapa kok warnanya kuning dan ada ini? Jadi warna kuning ini menandakan kalau di sini tuh ada pesan yang dikirim dari orang, ada komentar dari orang lain atau ada komentar yang belum dilihat gitu. Nah, ini yang 9+ ini menandakan tuh 9, lebih dari 9 pesan yang dikirim oleh orang lain, komentar yang dikirim oleh orang lain, atau juga bisa 9 lebih komentar yang belum dilihat atau belum dibaca. Ini untuk yang ayat pertama. Nah, karena tidak semua orang mengetahui arti dari tiap ayat, maka di sini juga ada untuk terjemahan dari tiap ayatnya. Nah, ini untuk ayat yang kedua, ayat yang ketiga, dan seterusnya juga sama. Nah, di sini juga ada detail dari surat. Ini detail dari surat yang Al-Fatihah ayat kedua. Ini terjemahannya. Lalu di sini ada surat Al-Fatihah ayat kedua. Lalu ini untuk simpan. Lalu ini salin, ini bagikan. Ini ada tombol, kalau ini tuh menandakan bagikan. Ini ada tulisannya juga di sini. Salin, bagikan. Lalu ini panah ke kiri itu untuk kembali, panah ke kanan itu untuk lanjutkan. Nah, ini terjemahannya.
untuk terjemahan. Lalu di sini ada plus, tambah lebih banyak lagi terjemahan. Lalu ini penggalan kata dari ayat tersebut yang di atas tadi. Nah, di sini. Lalu selanjutnya ada diskusi. Di sini ada seperti huruf V gini. Ini tuh drop down. Jadi ketika diklik itu ada pilihan ayat. Di sini milih surat Al-Fatihah, ayat. Milih surat, bukan ayat. Milih surat. Jadi ini yang dipilih itu surat Al-Fatihah. Lalu di sini drop down untuk pilihan bahasa. Ini yang dipilih versi bahasa Inggris. Lalu ini juga drop down untuk milih halaman yang ingin ditampilkan tuh berapa halaman. Ini 1 halaman yang ingin ditampilkan. Lalu ini yang diskusi tuh Ibnu Katsir. Ini untuk ukuran dari fontnya itu di sini bisa dikecilkan, yang seperti min, lalu ditambah ini untuk dibesarkan. Nah, ini untuk diskusinya di sini. Lalu ini ketika di sini diskusi, di sini juga ada komentar dari surat Al-Fatihah tadi. Komentar dari Imran Samir 2 bulan lalu. Jadi komentar ini tuh diposting 2 bulan yang lalu. Terus ini untuk membaca selengkapnya dari komentarnya Imran Samir bisa diklik di sini. Kalian tampilkan sebagian. Kalau ingin lihat semua dari komentarnya bisa dilihat di sini. Ini untuk like, seperti pada umumnya like gambar seperti jempol. Lalu di sini untuk komentar ada 113 komentar dan 120 like. Ini bisa kalau ingin meninggalkan komentar untuk Imran Samir bisa dengan mengetik di sini, tinggalkan komentar ini. Nah, ini ada kotaan ini, warna biru. Lalu ini profilnya kita. Ini, nah ketika sudah tinggalkan komentar bisa diklik posting atau bisa juga dibatalkan. Nah, ini juga sama seperti yang di atas tadi yang sudah saya jelaskan. Ini bisa membalas juga, membalas dari komentar. Nah, di sini ada refleksi. Di refleksi ini ada feeds, trending, lights. Jadi ini tuh seperti Instagram. Ini ada hamburger. Ini ketika diklik tuh ada menu-menu. Lalu ini ada bantuan. Jadi ini bentuknya seperti tanda tanya. Ini ada, nah ini lingkaran, ini tombol bantuan. Kalau kita ingin bertanya sesuatu bisa mengklik tombol dengan tanda panah ini. Ini untuk search atau pencarian. Lalu ini feed seperti Instagram. Di ini tuh ada feednya juga, bisa menulis refleksi. Lalu ini ada seperti mikrofon. Jadi ini tuh tidak cuma bisa menulis aja, menulis postingan, tapi ini juga bisa meninggalkan pesan suara dengan mikrofon ini. Bisa dibatalkan pakai dengan mengklik tombol cancel ini, cancel, lalu bisa melanjutkan postingan dengan mengklik tombol post. Ini sama seperti Instagram gitu. Ini bisa nge-like juga, bisa komentar, bisa bagikan. Lalu ini ketika diklik nanti ada menu, ada beberapa menu. Nah, selanjutnya ini komentar. Ini terus membaca, bisa diklik untuk meneruskan membaca. Nah, untuk komentar ini ada orang yang komentar di sini. Di komentar ini diposting 4 hari yang lalu. Lalu di sini komentar untuk surat ke-9. Terus ini juga bisa mengklik balasan kalau kita ingin membalas komentar tersebut. Nah, ketika balasan tuh akan ke arah sini. Balasan terhadap komentar orang tersebut. Ini ingin kita kasih balasan, lalu ini bisa juga
mikrofon seperti sebelumnya bisa untuk meninggalkan pesan suara. Nah, di sini ada halaman untuk profile. Nah, untuk profile ini tanda ke kiri itu untuk kembali, lalu di sini bisa untuk mengubah atau mengganti foto profile. Terus ini nama dari orangnya, nama dari kita, jadi bisa diedit juga. Ini pengikutnya ini nanti akan ditampilkan di sini berapa pengikutnya yang mengikuti juga di sini. Lalu ini ada profil dari orang yang saling terhubung dengan kita. Tuh. Ini karena lebih dari 7, maka akan ada muncul ini. Jadi ini tuh lebih gitu artinya. Banyak yang diikuti. Dan seperti titik 3 ini. Lalu di sini ada tombol edit. Ini diberi warna oranye biar tahu kalau ini tuh tombol atau edit. Ini warnanya warna hitam. Kenapa warna hitam? Karena ini belum ditambahkan atau belum diedit sama kita atau orang yang pakai aplikasi ini belum diedit, jadi warnanya sementara hitam. Kalau diedit nanti bisa berubah sesuai dengan yang kita edit. Ini ada yang terbaru, populer, catatan, bisa menulis refleksi, bisa batal, posting. Nah, ini postingan terbaru dari Usman Husaini, ini dari kita maksudnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya. Selanjutnya di bagian menu ini ada daftar pilihan. Nah, itu nanti di sebelah kanannya ada pencarian seperti pada umumnya. Pencarian menggunakan ikon kaca pembesar, dan di sini ada profil untuk melihat profil pengguna dan undang teman. Lalu undang teman menggunakan ikon yang seperti gambar orang, lalu ada listnya. Di situ menggambarkan kalau itu mengundang teman seperti itu. Lalu ada grup dan komunitas, teman, refleksi ya, seperti ikon pada software umumnya. Grup dan komunitas lain-lainnya ini menggunakan ikon-ikon yang sering digunakan di software lain. Lalu di bagian pengaturan dan privasi itu ada pengaturan yang ikonnya itu gambar gear. Lalu ada privasi, ikonnya itu bergambar seperti gembok. Lalu tentang itu gambar buku dan bahasa, perbarui, bantuan, laporan masalah dan keluar. Nah, saat kita mengklik pengaturan maka akan keluar hanya seperti ini, yang dimana ini akan menampilkan isi dari pengaturan di UI tersebut. Yang pertama itu ada temanya ada otomatis ini sesuai dengan device kita saat ini, mengaturnya sebagai gelap atau terang. Kalau ada terang, kalau terang ini digambarkan ikon matahari, dan kalau gelap nanti digambarkan ikon bulan. Dan untuk font, gaya tulisannya ini bisa dipilih juga, ada Amiri, Indopak, dan Tajwid. Lalu ukuran hurufnya juga bisa disetting. Ini disetting 3. Lalu ada pengaturan kata demi kata, nanti bisa diterjemahkan atau di pembacaannya juga. Lalu jika kita klik privasi maka tampilannya akan seperti ini, seperti informasi pribadi, penyimpanan data, cara kami menggunakan informasi Anda, pembagian data, dan lain-lain. Nah, jika kita mengklik informasi pribadi di sini,
maka akan muncul tampilan seperti ini, yang dimana ini adalah informasi dari profil kita, yaitu nama depan, nama kedua, nama tengah, bla bla bla, dan lain-lain. Lalu jika kita mengklik tentang, ini akan mengeluarkan informasi-informasi tentang aplikasi yang ini. Jadi nanti pembuatnya tim kami, testimoni, misi, hubungi kami. Nah, jika memilih bahasa maka akan muncul berbagai bahasa, karena di sini kita menggunakan bahasa Indonesia, jadi yang on adalah bahasa Indonesianya. Nah, jika kita ngeklik pembaruan terbaru, maka jika kita ngeklik memperbarui ini, maka kita akan menuju ke UI pembaruan terbaru. Nah, di sini akan tertulis apa saja yang diperbarui jika sudah diupdate. Nah, jika ingin melaporkan masalah, kita bisa mengklik laporkan masalah ini di atas tombol keluar. Nanti akan muncul bagian laporkan masalah, dan ini akan mengirim laporan ke developer, lalu akan menjelaskan masalahnya dan klik kirim. Ya, kurang lebih bagian menu itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagian saya sebagai Abdullah Sahel dengan NIM 23090. Untuk kredit saya yaitu grup and komunitas dan friends. Untuk halaman grup komunitas, pada tombol panah kiri fungsinya untuk kembali ke halaman sebelumnya. Kenapa tombol halaman kiri di kiri atas? Adalah standar umum aplikasi untuk mengetahui jalan keluarnya. Untuk judul komunitas ini untuk memberi judul halaman tersebut. Kemudian ikon tombol plus untuk membuat grup baru atau postingan baru menggunakan ikon plus untuk menambahkan. Kemudian ikon kaca pembesar untuk pencarian grup, simbol visual untuk umum untuk pencarian. Kemudian bagian tab grup Anda menampilkan halaman koleksi, diberi latar belakang orange berbentuk kapsul untuk menandakan bahwa tab ini sedang dibuka. Kemudian untuk tab lainnya, tab jelajah untukmu dan undangan, warnanya tidak orange supaya berarti halamannya tidak sedang dibuka. Kemudian bagian list grup disematkan untuk mengelompokkan grup-grup prioritas yang sengaja dipin oleh pengguna. Kemudian tombol text edit mengubah urutan atau menghapus grup dari daftar sematan menggunakan teks orange kecil, karena fitur ini hanya untuk dipakai sekali, jadi tidak perlu. Kemudian untuk indikator 25 plus postingan baru, ini memberitahu pengguna ada pesan baru yang belum dibaca. Untuk grup list grup yang Anda kelola menampilkan grup buatan pengguna sendiri, dipisahkan dari grup yang hanya diikuti
hanya diikuti agar pengguna mudah memantau grup miliknya sendiri. Kemudian untuk teks membuat, tombol khusus untuk bikin grup baru lagi. Ditaruh sejajar dengan judul bagian agar pengguna tahu konteks tombol ini untuk menambah grup kelolaan. Kemudian untuk grup yang Anda telah ikuti adalah daftar sisa grup lainnya untuk diikuti pengguna sebagai anggota biasa. Ditaruh di bagian bawah karena prioritasnya lebih rendah dibanding grup lainnya. Untuk tombol lihat semua, membuka daftar lengkap jika grupnya terlalu banyak, agar halaman tidak menjadi terlalu panjang ke bawah. Kemudian untuk gambar thumbnail grupnya, identitas sebuah grupnya untuk membantu pengguna mengenali grup dengan cepat melalui gambar tanpa harus membaca nama grup satu persatu. Untuk teks terakhir aktif menunjukkan kapan akhir kali ada aktivitas di grup itu, membantu pengguna membedakan mana grup yang masih ramai atau mana grup yang sudah sepi. Kemudian untuk tahap selanjutnya, tahap jelajahi, menandai kategori konten yang sedang dibuka. Untuk tata letak grid, card view, menampilkan rekomendasi grup dalam format kartu berdampingan. Untuk efisiensi ruang konten. Lalu untuk hierarki kartu, dalam kartunya ini ada gambar, judul, dan tombol. Yang mengutamakan daya tarik visual, gambar diletakkan di atas, lalu untuk tombolnya di bawah. Kemudian tombol gabung, ukuran tombol lebar selebar kartu, membuatnya menjadi target sentuh yang besar dan mudah diakses, meminimalkan kesalahan teknis. Untuk informasi grupnya seperti 107.000 anggota, 544 postingan per hari, menampilkan jumlah anggota dan frekuensi anggota tiap harinya. Agar angka anggota yang besar meyakinkan pengguna baru bahwa grup tersebut kredibel, ramai, dan layak untuk diikuti. Untukmu, fungsinya untuk menandai kategori konten personalisasi. Warna orange pada tab memberi konteks bahwa konten tampil di bawah Andy. Untuk daftar geser samping menampilkan rekomendasi grup pengetahuan Al-Quran di bagian paling atas ini untuk menghemat ruang dengan menggeser ke samping. Kemudian untuk terus membaca, fungsinya menyembunyikan sebagian teks jika postingan terlalu panjang. Jika postingan sangat panjang ditampilkan penuh, pengguna akan kesulitan melihat postingan lain. Lalu kotak kutipan di tengah kutipan ini memastikan pesan religius atau ayat penting tidak terlewat saat pengguna menggulir layar terlalu cepat. Lalu untuk hierarki informasi postingan, yaitu foto profil, nama, dan teks, kutipan, dan icon. Untuk mengikuti pola membaca natural, pengguna melihat identitas penulis dulu. Kemudian untuk tab undangan, menu undangan sedang dibuka. Pengguna langsung tahu konteks halaman ini untuk mengirim undangan.
Kemudian untuk judul undang teman untuk bergabung dengan grup Anda, itu untuk pengguna mengenai daftar siapa yang ditampilkan di bawahnya. Untuk tombol aksi, tombol undang, ini untuk mungkin pengguna untuk melakukan mengundang banyak orang. Posisi tombol di rata kanan kan agar area paling mudah dijangkau oleh tombol pengguna. Jadi kalau pengguna scroll itu jarinya akan paling dekat pada tombol undang ini. Kemudian untuk untuk detail setiap di komunitas itu ada kolom tuliskan refleksi untuk membuat postingan baru, diletakkan di bagian atas ini agar pengguna bisa langsung menulis tanpa perlu mencari tombol lagi. Untuk icon mikrofon agar pengguna tidak perlu mengetik panjang, langsung bicara saja. Kemudian untuk type filter seperti feed, trending terbaru untuk menyortir jenis postingan yang ingin dilihat menggunakan teks minimalis. Untuk tombol posting di sini, posting untuk mengirim tulisan ke grup setelah menulis refleksi. Batal untuk membatalkan pengguna untuk tidak jadi memposting refleksinya. Kemudian untuk menuju halaman friends ada icon gerigi, tombol menuju halaman konfigurasi diletakkan di pojok kanan atas untuk pengaturan. Kemudian untuk menu kategori orange dan hitam, navigasi untuk melihat daftar teman atau grup. Jadi yang orange untuk saat ini teman kamu. Kemudian tombol ikuti teman baru, tombol pintas untuk menambah teman, menggunakan warna orange untuk membedakan tombol aksi menu dari aksi utama yang biasanya orange pekat, namun kurang dibuat agar tetap mudah diakses. Kemudian untuk informasi teman bersama menampilkan jumlah teman yang ditambahkan, yang memberikan konteks sosial kepada pengguna mengenai seberapa dekat hubungan mereka dengan teman tersebut. Kemudian untuk tombol titik 3 ini, tombol untuk menampilkan opsi atau menu tambahan yang tersembunyi, tombol-tombol aksi yang jarang dipakai ke dalam satu menu agar tampilan daftar nama tetap rapi. Sekian untuk kredit saya, bisa dilanjutkan teman saya. Terima kasih.